Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Putri Pratami. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe supaya aku semakin semangat untuk bikin video-video terbaru untuk teman-teman. Nah, di video kali ini aku tuh mau jawabin pertanyaan teman-teman di video aku tentang menghilangkan mata ikan menggunakan plester. Nah, aku sebenarnya kaget banget, ternyata video itu banyak banget yang nonton. Antusiasnya juga bagus banget gitu dari teman-teman. Ternyata banyak juga teman-teman yang lagi mencari cara untuk menghilangkan kutil atau mata ikan tanpa operasi. So, langsung aja kita ke pertanyaan yang sering banget muncul ya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu nama plester dan belinya di mana? Sebenarnya nama plesternya itu kalian bisa cari di Shopee, namanya plester mata ikan Jiango. Dan aku juga udah taruh link pembeliannya itu di description box aku di video aku yang pertama tentang mata ikan itu. Tapi nanti bakal aku taruh juga linknya di deskripsi aku. Tapi kalau teman-teman cari ini di online store, plester mata ikan tuh yang keluar ada beberapa jenis. Cuman aku nggak pernah nyoba tuh jenis-jenis yang lain. Aku nyobanya yang Jiango itu. Jadi aku nggak tahu bakal sama apa enggak khasiatnya di kulit teman-teman kalau dipakai, karena aku memang belum pernah coba. Aku tuh cobanya yang Jiango. Terus juga ada yang nanya, kalau sudah berlubang gimana dan obatnya apa? Nah, jadi di video aku tuh kan memang mata ikan aku tuh jadi gede gitu kan, terus tangannya kayak ada lubangnya gitu. Itu aku nggak kasih obat apa-apa guys. Itu aku tetap kasih plester dan usahain itu nggak kena air. Kenapa kalian ngeliat tuh kalau itu pinggirnya putih-putih gitu kan? Itu karena aku kena air guys. Jadi aku nggak ngasih obat apapun selain plester itu. Oh iya, tapi aku juga baca komen-komen nih, ada yang nyobain plester itu dan pas udah mau ngelupas gitu dia ngasih kalusol, dan itu jadi cepet lebih kering dan langsung gampang dikletek. Kalau nyoba pakai kalusol doang, aku nih udah lagi coba ya waktu itu pakai kalusol, dia tuh nggak secepet pakai plester gitu, jadi ngering dulu, menghitam dulu. Nah, tapi kalau kita awalnya udah pakai plester, terus pakai si kalusol, itu bakal jadi cepet banget guys. Perpaduan yang bagus sih menurut aku ya. Nah, buat yang nanya, beli di Shopee apa bisa? Di Shopee, Tokopedia, atau online store lain itu bisa. Justru aku tuh yang agak bingung kalau harus beli di apotik langsung atau di toko-toko obat, itu bakal susah banget. Mungkin ada satu dua, tapi di tempat aku itu nggak ada guys. Aku udah nyari keliling-keliling dan nggak ada plester ini. Tapi mungkin di tempat-tempat kalian, di obat-obat Cina, mungkin masih ada plester ini, bisa kalian cari ya. Tapi kalau di apotik sih jarang. Kalau di apotik biasanya kita direkomendasiin pakai kalusol. Nah, terus ada juga nih yang nanya, Kak, ini bisa copot sendiri ya? Iya, dia copot sendiri. Sebenarnya dia bakal copot sendiri kalau kitanya sabar. Cuman aku tuh nggak sabar, jadi aku keletekin. Karena kan di bagian kaki itu kalau jalan kayak ngeganggu banget. Kayak nyut-nyutan gitu loh, karena kan melendung juga tuh. Belum plesternya lagi. Jadi kemarin tuh aku gergetan, aku gunting pakai gunting kuku guys. Tapi sebenarnya sih jangan, biarin aja dia copot sendiri. Ada juga nih yang nanya dari Kak Geraldo, kalau mau ganti plester harus direndam air hangat nggak? Enggak, jadi rendam air hangatnya itu bener-bener pas waktu awal banget kita coba, awal banget pemakaian itu direndam air hangat biar bersih, biar lebih steril lah gitu. Nah, nanti setelahnya kalau kita mau ganti, kalau aku tanya sama sellernya sih, itu kita bisa pakein Rivanol. Pakai Rivanol aja, jadi nggak boleh kena air, nggak boleh direndam air hangat, jadi pakai Rivanol aja di tap-tap gitu, karena kan memang pinggir-pinggirnya suka jadi kotor kan. Nah, ini juga pertanyaan yang sama nih, selama pengobatan nggak boleh kena air sama sekali. Ya, itu nggak boleh. Kalau kena air nanti bakal jadinya tuh kayak aku, pinggirnya tuh putih, ngembang, terus basah berair. Itu karena aku kena air, guys. Terus ada yang nanya, bisa dipakai di area jari tangan nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja sih dipakai di mana aja sesuai keperluan. Kan kutil itu atau mata ikan kan ada yang di tangan, ada yang di kaki. Terus kalau kutil juga kan nggak harus di tangan dan di kaki, kadang ada yang di punggung, ada yang di pinggang, kayak gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saudara aku tuh punya kutil di bagian punggung belakang. Pinggang belakang. Nah, dia tuh pakai plester itu bisa kok. Jadi nggak harus di kaki, nggak harus di telapak tangan, pokoknya di mana aja kalian butuhin gitu. Tapi kalau di area-area sensitif yang lain aku nggak tahu ya guys. Jadi kalian bisa tanyain dulu ke dokter atau ke ahli medis gitu yang lebih tahu mungkin.
Nah, ini buat pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen yang udah aku love, berarti itu udah aku jawab ya guys. Karena banyak banget pertanyaan yang berulang. Nah, terus juga banyak pertanyaan, Kak nggak sholat dong, nggak wudhu dong, kayak gitu. Nah, aku tetap sholat, biar Allah aja gitu yang menilai. Aku tuh wudhunya, si mata ikan kan aku di kaki. Nah, si plesternya itu aku tambel lagi pakai plester Hansaplast yang bening itu, yang anti air. Atau kadang-kadang kalau itu lagi habis, aku tuh pakai lakban guys, bener-bener biar nggak air masuk. Lakban yang bening. Karena di awal-awal air masuk tuh memang jadi gede banget mata ikannya gitu. Sebenarnya bukan mata ikannya sih, tapi pinggirannya yang jadi lebar, jadi mekar gitu guys. Jadi tetap sholat. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan sholat ya guys, banyak kok caranya gitu. Namanya juga pengobatan, Allah juga kan pasti tahu. Terus juga waktu itu aku pernah nih, karena ada yang nanya mata ikannya di jempol kaki. Nah waktu itu mama aku ada pernah, nggak tahu mata ikan, nggak tahu kutil ya, kayaknya sih mata ikan soalnya ada serabut-serabutnya gitu di jempol kaki, di bagian giniannya. Dipakein itu copot guys, emang nggak harus di telapak kaki doang ya, tapi tergantung kalian punya mata ikan atau kutilnya di daerah mana. Ini ada yang tanya, katanya baru pertama kali saya merasakan sakit di telapak kaki, dan saya kira kena duri, tapi saya cari-cari nggak ketemu durinya, dan saya biarkan 1 minggu, tapi rasa nyeri makin sakit dan bengkak kayak di video ini. Apa saya terkena mata ikan di kaki? Aku juga nggak tahu kemarin tuh kaki aku mata ikan atau gimana ya. Tapi sih kayaknya itu mata ikan, guys. Kalau emang ada durinya kan biasanya ada ya kayak setitik gitu bisa diambil. Tapi kalau jadinya kayak di video kaki aku, mungkin itu mata ikan. Nah, ini ada yang tanya, di bagian kulit kaki di area tulang kering bisa nggak ya? Ini nggak tahu kutil apa mata ikan itu. Ya dicoba aja ya Kak, karena kutil sama mata ikan itu seperti yang udah aku bahas, dia nggak harus di telapak kaki. Next, nih ada pertanyaan lagi. Katanya jadi bisa ngelupas sendiri ya Kak, soalnya habis di plester masih keras kulitnya. Jadi gini guys, waktu awal itu kan aku mata ikannya rata, terus aku pakein plester, si kuning-kuningnya itu jadi kayak masuk ke dalam mata ikannya. Dan jadi melembung kan kulitnya, kalian bisa lihat aja tuh di video aku yang part pertama itu jadi kayak melembung dan lebih keras. Terus si oren-orennya memang masuk ke dalam, aku pegang-pegang kulit aku tuh nggak ada oren-orennya, oren-orennya bener-bener ngeresep. Terus kan ada yang nanya nih, harus diganti atau gimana, sedangkan oren-orennya masih ada. Kalau oren-orennya bener-bener masih full, masih ada, itu tuh aku cuman ganti plasternya. Jadi si oren-orennya kan bisa dicopot. Itu aku ganti pakai plaster biasa, Hansaplast biasa yang anti air yang bening itu, yang lebih gede ukurannya gitu loh. Jadi aku tutup. Jadi nggak aku ganti setiap hari itu plesternya, bener-bener kalau saat dibutuhin aja atau obatnya udah habis. Tapi sebenarnya sih sekali pemakaian aja obatnya dia nggak habis, bakal stay di kaki kita gitu. Karena yang pertama itu pasti ngeresep ke dalam mata ikannya. Nah ini ada juga dari Kak Akila, katanya kalau udah pakai seharian terus dibuka, itu kira-kira mata ikannya langsung kecopot nggak atau pakai lagi yang baru? Itu kan dia tuh maksimal pengobatannya bisa sampai 1 minggu atau lebih ya. Jadi kalau namanya baru sekali pakai itu nggak bakal langsung copot sih kalau kata aku, karena butuh proses kan. Di pemakaian pertama aku aja itu tuh cuman bikin mata ikan aku makin keras. Nah di hari kedua, tiga, empatnya itu baru tuh bereaksi. Yang mekar-mekar, yang kayak keangkat, nah kayak gitu. Jadi nggak cuman 1 kali pemakaian doang. Kalau misalkan di 24 jam itu masih bagus banget plesternya, ya udah pakai aja yang itu atau diganti plester depannya doang pakai Hansaplast yang bening, yang anti air sekalian. Nah, terus banyak juga yang katanya dulu punya mata ikan, terus hilangnya cuman karena dicongkel pakai gunting kuku. Ya itu sih alhamdulillah banget ya kalau emang langsung hilang dan gak balik lagi. Tapi kan ada yang memang gak steril, terus masih ada si masih ada akarnya tumbuh lagi gitu. Dan di kaki aku ini dia sebenarnya waktu awal-awal itu ada kayak di pinggirannya juga kayak calon-calon mata ikan gitu, cuman kan masih setitik doang. Jadi aku bodo amat, aku benar-benar pakai pakai plesternya itu di yang video aku deh, pokoknya yang itu doang. Nah ternyata bener nih tumbuh lagi 2, itu tuh di titik-titik yang aku lihat pas pertama. Yang aku pikir itu cuman ya kotoran biasa, ternyata itu jadi mata ikan. Dan aku lagi obatin pakai Kalusol, benar-benar pakai Kalusol doang.
Itu prosesnya lama. Nanti aku bakal bikinin videonya sampai mata ikan aku tuh hilang berapa lama kalau pakai Kalusol itu. Apakah secepat pakai plester atau malah lebih lama? Nah guys, mungkin segitu aja Q&A aku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan dan masih bingung, boleh tinggalin pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal aku jawab. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini di sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.